Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, dalam keadaan setengah sadar, lalu melihat seekor hewan tiba-tiba masuk ke dalam rumah? Bukan sekadar lewat, bukan sekadar tersesat, tapi seolah hadir dengan tujuan. Jangan buru-buru diusir. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sedulur, terutama jika Anda adalah pemilik weton legi. Karena menurut leluhur Jawa, tidak semua yang datang itu kebetulan. Ada yang membawa kabar, ada yang membawa peringatan, dan ada pula yang membawa tanda bahwa rezeki besar sedang mendekat. Namun ingat, jika salah menyikapi, pertanda baik justru bisa berubah menjadi penyesalan. Sedulur, dalam kehidupan ini, tidak semua hal bisa dijelaskan oleh logika. Ada peristiwa-peristiwa kecil yang tampak sepele, namun menyimpan makna yang sangat dalam, terutama bagi mereka yang memiliki kepekaan batin. Dalam ajaran leluhur Jawa, kehidupan manusia selalu berjalan berdampingan dengan tanda-tanda alam. Alam tidak pernah diam, ia selalu berbicara, hanya saja tidak semua orang mampu mendengarnya. Dan bagi pemilik weton legi, Anda adalah salah satu yang dipercaya memiliki kemampuan itu. Weton legi dikenal memiliki getaran yang halus, lembut, namun sangat kuat. Orang dengan weton ini sering dianggap biasa saja oleh lingkungan, namun diam-diam hidupnya selalu dituntun keluar dari kesulitan. Mengapa? Karena weton legi memiliki kepekaan rasa yang tinggi. Mereka bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi. Mereka sering mengalami firasat, dan tanpa disadari, mereka sering diberi tanda oleh alam. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah melalui kehadiran hewan yang tiba-tiba masuk ke rumah. Bukan tanpa sebab, bukan sekadar kebetulan, melainkan isyarat bahwa sesuatu sedang bergerak mendekat. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Sedulur, dalam primbon Jawa, weton legi bukanlah weton yang bisa dipahami hanya dengan logika semata. Ia bukan sekadar hitungan hari dan pasaran, melainkan cerminan dari energi batin yang halus, namun memiliki daya pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan seseorang. Leluhur Jawa menyebut weton legi sebagai weton dengan rasa yang urip, rasa yang hidup, rasa yang tidak mati oleh keadaan, dan tidak tertutup oleh kerasnya dunia. Apa maksudnya? Artinya, pemilik weton ini memiliki ikatan batin yang lebih dekat dengan alam semesta. Mereka seperti memiliki jalur komunikasi yang tidak terlihat, namun nyata dirasakan. Mereka tidak selalu bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi seringkali bisa merasakan, sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Sedulur, pernahkah Anda merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, lalu beberapa saat kemudian terjadi sesuatu? Atau tiba-tiba terlintas firasat, dan ternyata benar? Bagi weton lain, mungkin itu dianggap kebetulan. Namun bagi weton legi, itu adalah bagian dari kepekaan rasa yang sudah melekat sejak lahir. Sejak kecil, banyak pemilik weton legi tampak biasa saja, tidak terlalu menonjol, tidak selalu menjadi pusat perhatian, bahkan kadang dianggap lemah karena sifatnya yang lembut dan mengalah. Namun, waktu akan membuktikan. Ketika mereka mulai dewasa, hidup mereka perlahan menunjukkan pola yang berbeda. Saat orang lain terjebak masalah, mereka menemukan jalan keluar. Saat orang lain kehilangan arah, mereka justru mendapat petunjuk. Saat keadaan terasa buntu, tiba-tiba muncul solusi yang tidak disangka. Seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun langkah mereka. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai dituntun dening rasa, dituntun oleh rasa. Bukan berarti hidupnya selalu mudah,
bukan berarti tanpa ujian. Namun selalu ada jalan, selalu ada celah, selalu ada pertolongan, meskipun datangnya tidak dengan cara yang biasa. Dan karena kepekaan inilah, alam sering memilih cara yang halus untuk berkomunikasi dengan pemilik weton legi. Bukan melalui suara keras, bukan melalui kejadian besar, melainkan melalui simbol-simbol sederhana, seperti mimpi, firasat, suara malam, hingga kehadiran makhluk hidup seperti hewan yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Sedulur, dalam pandangan Primbon Jawa, rumah bukan hanya tempat tinggal fisik. Ia juga merupakan pusat energi batin dari penghuninya. Dan rumah milik weton legi dipercaya memiliki getaran yang lebih terbuka. Bukan berarti bebas dimasuki sembarang energi, namun lebih mudah menerima pesan dari alam. Sehingga tidak heran jika tanda-tanda sering muncul di sekitar mereka. Hewan yang datang, suara yang terdengar, peristiwa kecil yang terjadi berulang. Semua itu bisa menjadi bahasa alam yang sedang menyampaikan sesuatu. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Keistimewaan ini bukan untuk dibanggakan, bukan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena justru disitulah letak ujian terbesar bagi weton legi. Saat hati mulai berubah, saat kesabaran mulai hilang, saat ucapan mulai kasar dan penuh emosi, saat rasa syukur mulai memudar, maka perlahan kepekaan itu akan tertutup. Seperti pintu yang dulunya terbuka, kini mulai tertutup rapat. Tanda-tanda masih ada, namun tidak lagi terasa. Pesan-pesan masih datang, namun tidak lagi dipahami. Itulah sebabnya leluhur Jawa selalu mengingatkan, weton legi harus hidup dengan eling lan waspodo. Eling artinya selalu ingat. Ingat asal-usul, ingat Tuhan, ingat diri sendiri. Dan waspodo artinya selalu waspada. Peka terhadap tanda, hati-hati dalam bersikap, dan tidak gegabah dalam bertindak. Karena sejatinya, bukan banyaknya tanda yang menentukan keberuntungan seseorang, melainkan seberapa peka ia membaca. Dan seberapa bijak ia menyikapi setiap pertanda yang diberikan. Dan bagi weton legi, rasa adalah kompasnya. Jika rasa itu dijaga, maka jalan hidup akan selalu diarahkan. Namun, jika rasa itu diabaikan, maka arah pun bisa hilang tanpa disadari. Sedulur, dalam kepercayaan Jawa kuno, alam tidak pernah bergerak tanpa makna. Setiap hembusan angin, setiap suara malam, bahkan setiap makhluk yang melintas di sekitar kita, diyakini membawa pesan tertentu. Terutama bagi pemilik weton legi, yang sejak lahir telah dianugerahi kepekaan batin lebih halus dibanding kebanyakan orang. Salah satu cara alam menyampaikan kabar tentang rezeki adalah melalui kehadiran hewan yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Bukan sekedar lewat, bukan sekedar mencari tempat berteduh, namun membawa isyarat bahwa sesuatu sedang bergerak mendekat. Leluhur Jawa menyebut peristiwa ini sebagai tanda tumandang, yaitu tanda bahwa energi kehidupan, termasuk rezeki, sedang dalam perjalanan menuju pemiliknya. Namun tidak semua orang mampu menangkap makna itu. Hanya mereka yang peka, yang mau diam sejenak, dan membuka rasa, yang bisa memahaminya. Sedulur, hewan pertama yang paling sering disebut adalah kupu-kupu. Makhluk yang tampak ringan, indah, dan sering dianggap biasa ini, justru menyimpan makna yang sangat dalam. Jika kupu-kupu masuk ke dalam rumah, terutama saat pagi menjelang siang, atau sore menjelang petang, lalu terbang berputar-putar di dalam ruangan, jangan langsung diusir. Dalam Primbon Jawa, itu adalah tanda perubahan. Perubahan dari keadaan lama menuju keadaan yang lebih baik. Kupu-kupu adalah simbol proses dari ulat yang merayap menjadi makhluk bersayap yang bebas terbang. Artinya, apa yang selama ini Anda perjuangkan, yang terasa lambat, bahkan hampir menyerah, sedang menuju titik perubahan. Bisa berupa kabar baik, peluang kerja, atau rezeki yang datang tanpa diduga. Yang kedua, cicak. Namun bukan sekedar kehadirannya,
melainkan waktunya berbunyi. Jika cicak berbunyi tepat saat Anda sedang membicarakan rencana, usaha, niat, atau bahkan keputusan penting, maka itu dipercaya sebagai penguat dari alam. Seolah ada suara tak terlihat yang membenarkan, "Iya, itu jalanmu, lanjutkan." Bagi weton legi, ini adalah bentuk konfirmasi halus, namun tetap harus diiringi dengan niat baik, karena cicak tidak membenarkan semua hal, hanya yang selaras dengan kebaikan. Yang ketiga, burung kecil. Jika seekor burung tiba-tiba masuk ke teras, hinggap di dekat pintu, atau bahkan berani masuk ke dalam rumah, jangan buru-buru diusir dengan emosi. Burung dalam primbon Jawa adalah simbol pembawa pesan dari kejauhan. Artinya, rezeki Anda kemungkinan datang dari arah yang tidak Anda sangka. Bisa dari orang lama yang tiba-tiba menghubungi, bisa dari peluang yang sebelumnya tidak terlihat, atau bahkan dari bantuan seseorang yang tidak pernah Anda duga. Burung mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang dari arah yang kita rencanakan. Kadang, ia datang dari arah yang tidak pernah kita pikirkan. Dan yang terakhir, yang sering dianggap sepele, adalah kucing asing. Sedulur, jika ada kucing yang tiba-tiba datang ke rumah Anda, tidak liar, tidak merusak, hanya duduk diam, memandang, atau beristirahat dengan tenang, itu bukan tanpa makna. Dalam kepercayaan Jawa, kucing seperti ini dipercaya membawa energi penjaga. Ia datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk membuka jalan. Jika Anda menyambutnya dengan baik, tidak mengusir, tidak menyakiti, maka diyakini pintu rezeki akan terbuka lebih luas. Namun jika diusir dengan kasar, atau bahkan disakiti, maka itu dianggap sebagai penolakan terhadap energi baik yang datang. Sedulur, dari semua tanda ini, ada satu hal penting yang harus benar-benar dipahami. Bukan hewannya yang membawa rezeki. Hewan hanyalah perantara, bahasa alam, simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang membawa rezeki tetaplah Tuhan, yang mengatur tetaplah alam semesta. Namun melalui tanda-tanda kecil inilah, manusia diingatkan agar lebih peka, lebih tenang, dan lebih siap menerima perubahan. Karena bagi weton legi, rezeki jarang datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, melalui tanda-tanda sederhana, menunggu untuk disadari oleh mereka yang masih menjaga rasa dan tidak menutup hati. Sedulur, tidak sedikit pemilik weton legi yang pernah mengalami kejadian aneh, bahkan sulit dijelaskan dengan akal sehat. Hari ini, melihat tanda, entah itu kupu-kupu yang masuk ke rumah, cicak yang berbunyi tepat di momen tertentu, atau hewan lain yang hadir tanpa sebab. Namun, anehnya, malam harinya, hati terasa berbeda. Bukan gelisah yang menakutkan, tapi seperti ada getaran halus, campuran antara tenang dan menunggu sesuatu. Lalu, keesokan harinya, datang kabar, datang peluang, atau datang rezeki yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Sedulur, banyak yang menganggap ini kebetulan. Namun dalam ajaran primbon Jawa, ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari mekanisme alam yang bekerja secara senyap. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai lawang kabuka. Artinya, pintu rezeki telah terbuka. Tanda yang muncul sebelumnya bukanlah pembawa rezeki itu sendiri, melainkan hanya penanda, seperti ketukan di pintu, yang memberitahu bahwa sesuatu akan datang. Artinya, jalur rezeki itu sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelum tanda itu muncul. Sudah ada pertemuan yang diatur, sudah ada kejadian yang disusun, sudah ada alur yang dirangkai oleh alam. Dan ketika waktunya mendekat, barulah tanda itu diberikan. Sedulur, mengapa sering terjadi keesokan harinya? Karena dalam kepercayaan Jawa, malam hari adalah waktu peralihan energi. Malam bukan sekadar waktu istirahat, melainkan waktu di mana alam bekerja dalam diam. Pada saat itulah, keseimbangan disusun, arah ditentukan, dan kejadian-kejadian mulai dirangkai. Bagi pemilik weton legi, malam setelah munculnya tanda adalah waktu yang sangat menentukan. Jika malam itu dilalui dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan ucapan yang terjaga, maka aliran energi rezeki akan mengalir tanpa hambatan. Seolah jalan yang sudah dibuka menjadi semakin lapang. Namun sebaliknya, jika malam itu diisi dengan kegelisahan berlebihan, banyak mengeluh, berbicara kasar, atau bahkan menyebarkan emosi negatif,
maka aliran energi itu bisa melemah. Bukan berarti rezeki tidak jadi datang, namun bisa tertunda, mengecil, atau tidak seindah yang seharusnya. Sedulur, ada satu hal penting yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira rezeki itu selalu berupa uang. Padahal dalam pandangan leluhur Jawa, rezeki jauh lebih luas dari sekadar materi. Rezeki bisa berupa keselamatan saat hampir terjadi musibah, terhindar dari kerugian besar, dipertemukan dengan orang yang tepat, atau bahkan keputusan kecil yang ternyata menyelamatkan masa depan. Seringkali, manusia baru menyadari itu semua setelah waktu berlalu. Apa yang dulu dianggap biasa, ternyata adalah rezeki terbesar dalam hidupnya. Itulah sebabnya, weton legi diajarkan untuk tidak terlalu terburu-buru menilai, karena tidak semua rezeki datang dengan bentuk yang langsung terlihat. Sedulur, Primbon Jawa juga mengingatkan, saat tanda sudah muncul, jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu menghitung, dan jangan terlalu banyak membicarakan. Karena semakin besar kegaduhan dalam hati, semakin terganggu keseimbangan energi yang sedang bekerja. Leluhur menyebut ini sebagai pentingnya nyimpen rasa. Menyimpan rasa dalam diam, tidak diumbar, tidak dipamerkan. Cukup disadari, disyukuri, dan dijaga dalam hati. Karena bagi weton legi, keheningan adalah kekuatan. Dalam diam, alam bekerja. Dalam tenang, rezeki mendekat. Dan dalam kesadaran yang utuh, setiap tanda akan menemukan jalannya menjadi kenyataan. Maka jika Anda pernah mengalami, melihat tanda, lalu keesokan harinya rezeki datang, itu bukan keajaiban kosong. Itu adalah hasil dari keselarasan antara rasa, antara sikap, dan antara diri Anda dengan kehendak alam yang sedang bekerja. Sedulur, banyak orang terlalu fokus pada tanda, terlalu sibuk menafsirkan, bahkan terlalu bersemangat menyambutnya, namun lupa satu hal yang paling penting. Bukan tanda yang menentukan hasil akhir, melainkan sikap batin saat menerimanya. Dalam ajaran leluhur Jawa, tanda hanyalah pembuka jalan, sedangkan apakah jalan itu akan membawa berkah atau justru terhenti di tengah, semua bergantung pada bagaimana manusia menyikapinya, terutama bagi pemilik weton legi, yang dikenal memiliki kepekaan rasa tinggi. Sikap menjadi kunci utama. Yang pertama, tetap tenang. Saat melihat hewan masuk ke rumah atau merasakan pertanda tertentu, jangan langsung bereaksi berlebihan. Jangan panik, jangan berteriak, dan jangan bertindak kasar, karena setiap emosi yang meledak akan mengganggu keseimbangan energi yang sedang bekerja. Tarik napas perlahan, tenangkan diri, dan hadirkan kesadaran penuh. Biarkan alam menyelesaikan pesannya, tanpa diganggu oleh kegaduhan batin. Sedulur, tenang bukan berarti pasif. Tenang adalah bentuk kesiapan. Kedua, jaga ucapan. Ini adalah hal yang sering dianggap sepele, namun justru sangat menentukan. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, ucapan adalah doa yang berjalan. Apa yang keluar dari mulut, terutama setelah munculnya tanda, akan menjadi arah bagi kejadian berikutnya. Jika yang keluar adalah keluhan, maka yang datang bisa berupa kesempitan. Jika yang keluar adalah kata-kata kasar, maka energi baik bisa menjauh. Namun jika yang keluar adalah doa, syukur, dan kata-kata baik, maka jalan rezeki akan semakin terbuka. Karena itu, setelah melihat tanda, perbanyak diam atau isi ucapan dengan kebaikan. Ketiga, jangan gegabah. Ini adalah jebakan yang sering terjadi. Banyak orang merasa tanda adalah izin untuk bertindak cepat, padahal justru sebaliknya. Tanda bukan untuk dikejar, tapi untuk disadari. Jangan langsung mengambil keputusan besar, jangan tergesa-gesa membuat langkah berani, karena rezeki yang sejati tidak perlu dipaksa untuk datang. Ia akan menemukan jalannya sendiri, selama Anda tidak merusak alurnya dengan tindakan yang terburu-buru. Sedulur, bersikaplah seperti air, mengalir namun tidak memaksa arah. Keempat, bersihkan lingkungan dan batin. Dalam tradisi Jawa, kebersihan bukan hanya soal fisik, melainkan juga simbol kesiapan menerima berkah. Saat tanda muncul, rapikan rumah Anda, sapu lantai, atur kembali barang yang berantakan. Bersihkan tempat tidur. Karena rumah yang rapi adalah undangan bagi energi baik untuk masuk. Namun yang lebih penting, bersihkan batin. Lepaskan emosi, tenangkan pikiran, dan hadirkan rasa syukur.
Luangkan waktu untuk berdoa sesuai keyakinan Anda. Tidak perlu panjang, yang penting tulus. Karena doa yang keluar dari hati yang bersih lebih kuat daripada 1000 kata tanpa rasa. Kelima, simpan dalam hati. Ini adalah laku yang paling sulit, namun paling penting. Tidak semua hal perlu diceritakan, tidak semua tanda perlu diumbar. Dalam primbon Jawa, dikenal istilah nyimpen berkah, yaitu menyimpan kebaikan agar tidak cepat hilang. Semakin Anda membicarakan tanda itu ke banyak orang, semakin besar kemungkinan energi tersebut melemah. Bukan karena orang lain jahat, namun karena setiap orang membawa energi yang berbeda. Ada yang mendukung, namun ada juga yang tanpa sadar membawa rasa iri, ragu, atau negatif. Dan semua itu bisa mempengaruhi aliran yang sedang berjalan. Sedulur, lebih baik diam, lebih baik menyimpan, cukup Anda dan Tuhan yang tahu. Karena bagi weton legi, kekuatan terbesar bukan pada apa yang terlihat, tapi pada apa yang dijaga dalam diam. Maka ketika tanda itu datang, jangan hanya melihatnya sebagai peristiwa, tapi jadikan itu sebagai ujian kesadaran. Apakah Anda mampu tetap tenang, mampu menjaga ucapan, mampu menahan diri, dan mampu menyimpan rasa? Jika iya, maka bukan hanya rezeki yang datang, tapi juga ketenangan, keberkahan, dan jalan hidup yang semakin terang ke depannya. Sedulur, seringkali manusia terlalu fokus pada datangnya tanda, terlalu sibuk menanti rezeki, namun lupa menjaga sikap saat proses itu berlangsung. Padahal dalam ajaran leluhur Jawa, banyaknya rezeki yang gagal sampai bukan karena tandanya keliru, melainkan karena manusianya sendiri yang tidak siap menerimanya. Tanda sudah diberikan, jalan sudah dibukakan, namun karena sikap yang salah, semuanya perlahan menjauh tanpa disadari. Inilah yang jarang dipahami, bahwa rezeki bukan hanya soal datang atau tidak, tetapi juga soal pantas atau tidaknya kita menerimanya. Sedulur, larangan pertama, menyakiti hewan yang datang membawa tanda. Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi dan sering dianggap sepele. Saat ada hewan masuk ke rumah, banyak orang langsung bereaksi dengan ketakutan atau jijik, mengusir dengan kasar, melempar, bahkan sampai menyakiti. Padahal dalam kepercayaan Jawa, tindakan itu sama saja dengan menolak pesan dari alam. Bukan hewannya yang penting, tetapi makna di balik kehadirannya. Ketika Anda bereaksi dengan emosi, itu menunjukkan bahwa hati sedang tertutup, dan saat hati tertutup, maka jalan rezeki pun ikut tertutup. Larangan kedua, bersikap sombong. Ini adalah jebakan halus yang sering tidak disadari. Saat tanda muncul, ada rasa bangga, merasa dipilih, merasa lebih istimewa dari orang lain. Lalu mulai muncul ucapan, "Aku memang beda, memang sudah jalanku. Aku pasti akan dapat rezeki besar." Sedulur, hati-hati, kesombongan sekecil apapun adalah penghalang terbesar datangnya berkah. Karena rezeki yang sejati hanya mau singgah pada hati yang rendah, yang tidak merasa memiliki, dan yang selalu bersyukur. Semakin tinggi rasa sombong, semakin jauh berkah itu menjauh. Larangan ketiga, mengumbar pertanda. Ini juga sering terjadi. Baru saja melihat tanda, langsung diceritakan ke banyak orang. Dijadikan bahan pembicaraan, dibanggakan, bahkan dijadikan konten tanpa kesadaran. Dalam primbon Jawa, ini disebut sebagai mabar berkah sakdurunge tekan, membuka berkah sebelum sampai. Akibatnya, energi yang seharusnya menguat justru menjadi buyar. Bukan karena orang lain pasti berniat buruk, namun karena setiap orang membawa energi berbeda. Ada yang iri, ada yang meragukan, ada yang menyepelekan. Dan semua itu bisa mempengaruhi jalannya rezeki. Sedulur, tidak semua hal harus dibagikan. Ada yang cukup disimpan agar tetap utuh. Larangan keempat, terburu-buru bertindak. Ini adalah kesalahan yang paling halus namun paling berbahaya. Merasa sudah melihat tanda, lalu langsung berani mengambil keputusan besar. Berutang, mengubah arah hidup secara drastis, atau mengambil resiko tanpa perhitungan matang. Seolah-olah rezeki itu sudah pasti ada di tangan, padahal belum. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, rezeki yang belum datang tidak boleh diperlakukan seolah sudah dimiliki. Karena sikap tergesa-gesa bukan mempercepat datangnya rezeki,
justru sering membuka pintu kerugian. Rezeki sejati tidak perlu dikejar dengan nafsu. Ia akan datang pada waktunya, jika kita siap menerimanya. Dan larangan terakhir, yang paling mendasar, namun paling sering dilupakan. Lupa bersyukur. Sedulur, tanpa syukur, semua tanda hanyalah peristiwa kosong. Banyak orang melihat tanda, namun tidak mengucap terima kasih, tidak berdoa, tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk perhatian dari Tuhan. Akhirnya, rezeki tetap datang, namun tidak membawa ketenangan, atau bahkan tidak jadi datang, karena hati tidak siap menerimanya. Syukur bukan hanya diucapkan saat menerima, namun justru harus hadir sebelum semuanya terjadi. Bersyukur karena diberi tanda, bersyukur karena diingatkan, bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sedulur, dari semua larangan ini, ada satu benang merah yang harus dipahami, bahwa kunci dari semua ini adalah sikap batin. Jika hati tenang, ucapan terjaga, dan diri tidak berlebihan, maka jalan rezeki akan tetap terbuka. Namun jika hati penuh emosi, ucapan tidak terkontrol, dan sikap dipenuhi kesombongan, maka meskipun tanda sudah datang berkali-kali, rezeki tetap bisa menjauh. Karena sejatinya, alam tidak pernah salah memberi tanda. Yang sering keliru adalah cara manusia menyikapinya. Sedulur, setelah kita memahami semua tanda, semua isyarat, dan semua larangan yang telah diwejangkan oleh leluhur Jawa, kini kita sampai pada satu kesimpulan yang paling dalam, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak tanda yang kita terima, bukan pula tentang seberapa cepat rezeki itu datang, namun tentang seberapa siap hati kita dalam menerimanya. Seringkali manusia berharap rezeki datang dengan cepat, datang dengan besar, dan datang sesuai keinginan. Namun lupa bahwa setiap rezeki membutuhkan wadah. Dan wadah itu adalah hati kita sendiri. Jika hati masih penuh emosi, penuh kesombongan, penuh kegelisahan dan keluhan, maka sebesar apapun rezeki yang datang, tidak akan terasa cukup. Namun jika hati tenang, penuh syukur, dan mampu menjaga rasa, maka rezeki sekecil apapun akan terasa luas, berkah, dan menenteramkan. Sedulur, leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejar rezeki dengan nafsu, melainkan mengajarkan untuk menyelaraskan diri dengan alur kehidupan. Karena rezeki itu bukan sesuatu yang harus dipaksa datang. Ia adalah sesuatu yang akan hadir ketika diri kita sudah selaras, sudah siap, dan sudah pantas menerimanya. Itulah makna dari eling lan waspodo. Eling, selalu ingat siapa diri kita, ingat dari mana kita berasal, dan ingat kepada Sang Pencipta yang mengatur segalanya. Waspodo, selalu hati-hati dalam bersikap, menjaga ucapan, dan peka terhadap setiap tanda yang diberikan oleh alam. Sedulur, jika suatu saat Anda melihat tanda, melihat hewan yang datang, merasakan firasat yang berbeda, jangan langsung berharap terlalu tinggi, namun juga jangan mengabaikannya. Diamlah sejenak, rasakan, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah hatiku sudah siap? Karena sejatinya, tanda bukan untuk membuat kita merasa istimewa, melainkan untuk mengingatkan
bahwa kita sedang diperhatikan, bahwa ada alur kehidupan yang sedang bergerak, yang jika disikapi dengan benar akan membawa kita pada kebaikan. Namun jika disikapi dengan keliru, bisa saja berubah menjadi pelajaran yang menyakitkan. Sedulur, jangan pernah meremehkan hal kecil, karena dalam ajaran Jawa, yang besar selalu dimulai dari yang halus. Suara kecil, gerakan sederhana, kehadiran seekor hewan, semua itu bisa menjadi pintu menuju perubahan besar dalam hidup. Namun pintu itu tidak akan terbuka jika kita sendiri menutupnya dengan kesombongan, dengan emosi, dan dengan ketidakpedulian. Akhirnya, ingatlah satu hal ini baik-baik. Rezeki bukan hanya tentang datangnya, tapi tentang bagaimana ia bertahan. Banyak orang diberi rezeki, namun tidak diberi ketenangan. Banyak yang mendapat keberuntungan, namun tidak mampu menjaganya. Karena mereka lupa bahwa rezeki sejati bukan yang paling besar, namun yang paling menetap, menenteramkan, dan membawa kebaikan jangka panjang. Eling lan waspodo sedulur, karena yang halus seringkali lebih nyata daripada yang terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.